Lionel Messi tiba di AS jelang diperkenalkan Inter Miami. Ousmane Dembélé disebut-sebut diincar PSG untuk gantikan Kylian Mbappé. Bayern Munich ingin menjual Sadio Mane pada bursa musim panas ini. Jordan Henderson mulai mempertimbangkan kelanjutan masa depannya di Liverpool. Pratama Arhan menjadi starter kala Tokyo Verdy bersua FC Tokyo dan bermain 110 menit. Lionel Messi tiba di AS jelang diperkenalkan Inter Miami. Messi mendarat di Bandara Fort Lauderdale pada Selasa, tanggal 11 Juli, siang waktu setempat usai berlibur bersama keluarganya. Bintang asal Argentina itu didampingi oleh istri dan ketiga putranya. Messi secara resmi akan diperkenalkan sebagai pemain Inter Miami di DRVPNK Stadium pada Minggu tanggal 16 Juli pukul 6 sore waktu setempat. Messi diperkirakan akan melakukan debutnya untuk Inter Miami pada Kamis tanggal 27 Juli melawan Cruz Azul. Keberadaan pemilik 7 trofi Ballon d'Or itu diharapkan bisa membangkitkan Inter Miami yang sudah puasa kemenangan di 10 laga terakhir. Messi kabarnya akan menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan Inter Miami. Mantan pemain Barcelona itu akan mendapat bayaran antara 50 sampai 60 juta dolar AS setahun atau 758 sampai 909 miliar rupiah. Moises Caicedo menyadari Chelsea menginginkannya musim panas ini. Gelandang Brighton and Hove Albion itu pun mengaku tak bisa menolak kesempatan untuk gabung. Caicedo menjadi nama yang dipantau Chelsea untuk memperkuat lini tengahnya. Musim panas ini, The Blues melepaskan banyak gelandangnya sebagai upaya membentuk tim di bawah Mauricio Pochettino. Kini hanya ada Enzo Fernandez dan Conor Gallagher, yang bahkan juga dispekulasikan masa depannya. Maka klub London Barat itu pun dikabarkan siap menggelontorkan dana hingga 80 juta pound untuk menggait Caicedo ke Stamford Bridge. Presiden Barcelona Joan Laporta menanggapi rumor yang mengaitkan Ousmane Dembélé dengan Paris Saint-Germain. Dembélé disebut-sebut diincar untuk gantikan Kylian Mbappé. Les Parisiens dilaporkan siap menebus klausul buyout Dembélé senilai 50 juta euro. Soal rumor ini, Joan Laporta menepisnya. Laporta menegaskan bahwa Dembélé tak berniat meninggalkan Barcelona. Laporta juga mengonfirmasi bahwa Barcelona sedang negosiasi dengan Dembélé untuk memperbarui kontraknya. Kontrak Dembélé di Barcelona akan habis pada Juni tahun 2024. Legenda Manchester United dan Ajax Edwin van der Sar mengalami pendarahan otak saat liburan di Kroasia. Ex-kiper berusia 52 tahun itu sudah melewati masa kritis dari penyakit yang dideritanya. Kabar itu disampaikan sang istri, Annemarie, lewat Ajax Amsterdam, klub terakhir tempat van der Sar bekerja. Ia diketahui mengalami pendarahan otak saat berlibur ke Kroasia pekan lalu dan langsung masuk ruang ICU di rumah sakit lokal. Saat ini kondisinya dikabarkan sudah berangsur stabil tapi masih dirawat intensif di rumah sakit. Bayern Munich ingin menjual Sadio Mane pada bursa musim panas ini. Die Roten mematok harga rendah untuk bomber Senegal tersebut. Musim pertama Mane di Bayern tidak berjalan mulus. Dia lebih banyak turun dari bangku cadangan dan mencetak 12 gol dari 38 penampilan di semua kompetisi. Tidak hanya itu, Sadio Mane juga pernah berselisih dengan rekan setimnya, Leroy Sané. Mane menonjok pemain Jerman itu usai kekalahan Bayern Munich dari Manchester City di Liga Champions. Melansir Sportstida, Bayern tidak puas dengan apa yang diberikan Mane. Jawara Bundesliga itu bahkan bersedia melepas penyerang 31 tahun tersebut sebelum musim baru dimulai. Bayern mematok harga 20 juta euro bagi tim manapun yang mau membeli Mane. Harga tersebut separuh dari nilai pembelian Bayern untuk sang pemain dari Liverpool. Barcelona resmi mendapatkan Vitor Roque dari Atletico Paranaense. Namun penyerang 18 tahun asal Brasil itu baru akan bergabung tahun depan. Di tahun ini, Vitor Roque telah mencetak 15 gol dalam 30 penampilan di seluruh ajang bersama Paranaense. Ia diyakini memiliki masa depan cerah, terlebih sudah merasakan debut bersama timnas Brasil senior pada Maret lalu. Dilaporkan The Athletic, Barcelona menebus Vitor Roque seharga 30 juta euro, dengan tambahan bonus yang bisa mencapai 31 juta euro. Blaugrana tidak langsung memakainya diyakini karena keterbatasan mereka untuk mendaftarkan pemain baru jika belum menjual pemain lama. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona akan berupaya agar Vitor Roque bisa didaftarkan pada Januari tahun 2024.
Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan, gagal menghindarkan timnya yakni Tokyo Verdy dari kekalahan saat bersua FC Tokyo, Rabu malam waktu Indonesia Barat. Pratama Arhan mendapat kesempatan bermain sebagai starter di pertandingan ini dan bermain sebanyak 110 menit. Tokyo Verdy berduel lawan FC Tokyo di babak ketiga Emperor's Cup alias Piala Kaisar Jepang di Stadion Ajinomoto, Tokyo. Di atas kertas, Verdy tak diunggulkan, sebab mereka adalah tim dari Divisi 2. Sementara itu FC Tokyo adalah tim penghuni Divisi 1 Liga Jepang. Namun di laga tersebut, Tokyo Verdy bisa memberikan perlawanan keras dan memaksa laga berakhir imbang di waktu normal dan perpanjangan waktu. Pada akhirnya di babak adu penalti, FC Tokyo menang dengan skor 9-8. Jordan Henderson mulai mempertimbangkan kelanjutan masa depannya di Liverpool. Pemain 33 tahun tersebut lagi diincar klub Arab Saudi Al-Ettifaq yang kini dilatih legenda Liverpool Steven Gerrard. Gerrard adalah kapten Liverpool sebelum diambil alih Henderson pada 2015. Oleh karenanya, Gerrard ingin menggait Henderson untuk membawa Al-Ettifaq bersaing di papan atas Liga Arab Saudi musim depan. Dikutip Telegraph dan The Times, Henderson mulai mempertimbangkan peluang untuk main di Arab Saudi. Sudah pasti tawaran gaji besar tidak akan bisa ditampik mengingat itu bisa jadi modal pensiun Henderson nanti. Liverpool dikabarkan akan menyetujui apapun keputusan si pemain terkait ketertarikan Al-Ettifaq. Gianluca Scamacca mengaku ingin sekali dilatih Jose Mourinho. Pernyataan Scamacca ini hadir di tengah spekulasi masa depannya di West Ham United. Dibeli dari Sassuolo musim panas lalu, Scamacca gagal bersinar. Tentu saja ini tak cukup bagus untuk pemain berharga 40 juta pound tersebut. Mengingat West Ham akan tampil di Liga Eropa musim depan, mereka butuh para pemainnya dalam kondisi terbaik. Scamacca memang masih berpotensi untuk jadi andalan di lini serang West Ham. Tapi, manajer David Moyes tentu punya penilaian sendiri pada sesi pramusim ini. Roma kini tengah berdiskusi dengan West Ham terkait peminjaman Scamacca. Roma butuh pemain 24 tahun itu untuk mengisi posisi striker utama yang kosong usai cedera ligamen lutut Tammy Abraham. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo punya harapan besar buat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia minta tim asuhan Bima Sakti lolos ke final. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau kesiapan Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023. Kebetulan Bandung juga menjadi tempat pertama digelarnya seleksi daerah timnas U17. Bandung menjadi salah satu dari total 10 tempat di berbagai penjuru Indonesia yang akan kebagian seleksi timnas U17. Dengan banyaknya pemain yang akan terlibat seleksi, diharapkan semakin berkualitas pemain yang akan masuk timnas Indonesia U17. Presiden Barcelona Joan Laporta bicara soal batalnya Lionel Messi kembali ke Camp Nou. Laporta mengklaim bukan Barcelona yang mundur, tapi Messi yang memilih untuk tidak pulang. Barcelona sempat dikabarkan berupaya untuk membawa pulang Messi ke Camp Nou. Namun, pemilik 7 trofi Ballon d'Or itu pada akhirnya memilih untuk merumput di Major League Soccer (MLS) dengan gabung Inter Miami. Laporta menyatakan bahwa kontrak dengan Messi sebenarnya sudah disepakati. Namun, Messi pada akhirnya memilih Inter Miami karena ingin menjauhi tekanan usai melewati masa sulit di PSG.